Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengaktualisasikan yang bermaterikan tentang hukum yang keadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan sebagai aturan. Memang segala tindakan kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada kalanya hukum yang diberlakukan tidak tepat sasaran atau tidak dikatakan tumpul ke atas dan hanya mencederai masyarakat golongan bawah saja. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip tumpul ke atas namun runcing ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene-nya adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam sehari-hari sering kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang dipersulit bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acuk kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi. Bukannya mensejahterakan rakyat, namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari di mana keadilan negeriku. Dalam bukti empiris, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi, meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos. Dia hanya divonis 8 bulan penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Majelis Hakim menghukum Heru dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan. Dana bansos yang dikucurkan 230 miliar. Adapun praktek bencakan korupsi berjamaah dana bansos itu telah merugikan negara sekitar 31 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara, kata Ketua Majelis Hukum Raden Heru Kuntodewo dalam membacakan amat putusannya di PN Pekanbaru Riau, Rabu 31 Mei 2017. Berikut adalah video cuplikan beritanya. Terkait kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial yang melibatkan dan penetapan Ketua DPRD aktif Kabupaten Bengkalis Heru Wahyudi sebagai tersangka yang kini ditahan di Rutan Pekanbaru, tim kuasa hukum tersangka menilai Polda Riau tidak adil dalam penegakan hukum. Ketua Tim Kuasa Hukum Rasman Arif mengatakan penegakan hukum tidak adil karena kliennya Heru Wahyudi tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan tersangka. Selain itu, Rasman juga menilai ada tebang pilih dalam penegakan hukum sebab hasil audit BPKP ada pelaku lain yang juga ikut terlibat korupsi namun tidak ditetapkan tersangka. Jika dalam waktu dekat Polda Riau tidak memproses hukum satu nama yang diduga terlibat dugaan korupsi yang dilakukan kliennya, maka Rasman akan melaporkan Polda Riau ke Mabes Polri. Sedangkan kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik perumahan perhutani, menurut wanita tua dari Situbondo, Jawa Timur tersebut, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Dikarenakan hal ini, sejak bulan Juli sampai Desember 2014, Nenek Asyani mendekam di dalam penjara untuk menunggu proses persidangan.
Pihak pengadilan memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berikut dengan cuplikan video beritanya. Sidang keempat kasus Nenek Asyani kembali digelar di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Pada sidang kali ini, nenek berusia 70 tahun ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Bupati Situbondo mengajukan permintaan dan jaminan agar penahanan Nenek Asyani ditangguhkan. Saat sidang akan dimulai, Nenek Asyani memberikan surat permohonan penangguhan terhadap dirinya kepada Hakim Ketua. Namun surat tersebut langsung diprotes kuasa hukum Nenek Asyani. Kuasa hukum menilai surat jaminan penangguhan itu penuh muatan politik. Sementara itu, ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Jember, Jawa Timur menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Nenek Asyani. Mereka berorasi dan menggelar aksi teatrikal di depan pelataran Fakultas Hukum Universitas Jember. Mahasiswa membawa keranda jenazah yang menggambarkan rakyat kecil selalu ditindas dan tidak mendapat keadilan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Widodo Eka Cahyana, mengatakan pihaknya berencana melakukan pendampingan hukum terhadap Nenek Asyani hingga bebas. Gambaran ini yang disebut Sucipto Raharjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama depan hukum. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukum pasti berjalan dengan baik dan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan lemah. Tikus berdasi atau kepompong yang menjerit, tuntutan atau gugatan oleh seorang dari kelas atas atau yang kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi, namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penggerak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya berikan contoh. Jadi sekian dari saya, kurang lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.